Shalom semuanya. Di tahun baru 2021 ini kita berada di kelas madya. Selamat datang semuanya. Bu Elva harap semuanya bersukacita ya dan semakin semangat untuk belajar firman Tuhan. Nah, teman-teman, di kelas madya ini Bu Elva punya sebutan khusus atau punya panggilan khusus nih buat anggota kelas madya, yaitu madyaku. Nah, gimana, setuju ya? Nah, madyaku saat ini pastinya semuanya sudah siap untuk sekolah minggu. Karena itu, Bu Elva mengajak kita untuk bersukacita bersama. Yuk kita nyanyikan Dia Girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati penuh bersyukur. Kita nyanyikan bersama yuk. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita nyanyikan lagi ya dengan semangat. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeay. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang boleh diberikan bagi kami. Dan saat ini, izinkanlah kami ya Tuhan untuk bersekutu bersama, belajar tentang firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dimanapun kami berada, kami boleh sungguh-sungguh belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, madyaku, saat ini kita tentunya bersukacita ya, karena kita memasuki tahun yang baru, pastinya kita juga memiliki semangat yang baru untuk belajar tentang firman Tuhan. Nah, teman-teman tahu tidak? Firman Tuhan itu adalah pedoman bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu, setiap hari kita harus belajar tentang firman Tuhan. Nah, yuk kita sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan pujian terlebih dahulu. Firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah
Kita nyanyikan kembali ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Madyaku, pagi ini kita belajar dari pelajaran 1 dengan judul Mengenal Kebenaran Melalui Otoritas Injil Kristus. Silahkan siapkan Alkitab, lembar kerja atau lembar tugas, alat tulis. Bu Elva mengajak kita untuk bersama-sama membaca di dalam Alkitab. Dan kita akan membukanya di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 10. Mari kita membaca bersama-sama. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat yang ke-10. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Itulah bacaan kita hari ini. Nah, Madyaku, apa itu Injil? Nih, I-N-J-I-L. Nah, Madyaku, apa yang terlintas di pikiran kalian mengenai kata ini? Pasti Injil tidak asing lagi ya bagi kita. Menurut kalian Injil itu apa ya? Nah, Injil adalah kabar baik, yaitu berita bahwa Allah telah membuat jalan kebenaran bagi orang-orang berdosa, yaitu manusia. Ya, Bu Elva, keluargaku, Madyaku juga, ya. Nah, maka dari itu, kita sebagai anak-anak Allah harus rajin membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab berisi Injil, berisi kabar baik. Nah, dari bacaan kita hari ini, Paulus sebagai penulis surat Galatia, Paulus memberikan pesan khusus, menuliskan pesan khusus untuk jemaat yang ada di kota Galatia dengan tujuan memberikan nasihat untuk selalu setia kepada Injil Kristus yang sudah diberitakan kepada mereka. Nah, kira-kira kenapa ya kok Paulus menuliskan untuk jemaat yang ada di Galatia? Apa ya alasannya? Nah, karena jemaat yang ada di Galatia sedang berada di kondisi
atau situasi yang sangat sulit. Mereka sedang menghadapi orang-orang yang berniat untuk memutarbalikkan kebenaran Injil Kristus. Paulus menegaskan kepada mereka bahwa Injil yang sudah diberitakan oleh Paulus merupakan wahyu dari Allah, bukan berasal dari cerita dongeng atau cerita yang bisa dikarang sendiri dan yang bisa diputarbalikkan kebenarannya. Injil yang diwahyukan dari Allah itu tidak sembarangan. Injil yang disampaikan Paulus adalah Injil dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus saat Yesus berada di bumi. Nah, Madiaku, Paulus juga menegaskan adanya hukuman bagi mereka yang memutarbalikkan kebenaran Injil, yaitu terkutuklah dia. Wah, nah, Alkitab atau Injil Yesus Kristus adalah firman Allah tanpa salah yang diwahyukan oleh Allah, kemudian ditulis oleh orang-orang yang dipilih Allah secara khusus. Jadi tidak sembarangan. Nah, ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab sekarang ini banyak sekali loh di luar sana. Maka dari itu kita harus hati-hati dan memiliki sikap yang baik. Gimana caranya? Ya dengan cara kita membaca Alkitab kita setiap hari. Supaya kita tidak ikut-ikutan dengan yang salah. Karena kita sudah tahu mana yang benar, mana ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, mana yang bukan. Mana yang memiliki niat baik, mana yang memiliki niat yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Nah, Madiaku, di lembar tugas ada jadwal bacaan Alkitab tiap hari. Silahkan diikuti dan diberi checklist di sana. Jadi Madiaku bisa mengeceknya setiap harinya membaca di bagian ayat yang mana, ya. Nah, mari Madiaku, sekarang kita mau berdoa, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sekiranya pelajaran hari ini dapat menjadikan kita tahu sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita harus mengenal Alkitab, kita harus mengenal siapa itu Tuhan Yesus, supaya kita tidak salah, supaya kita tidak ikut-ikutan dengan ajaran yang tidak baik atau ajaran yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan anugerah bagi kami melalui Alkitab yang kami boleh baca. Biarlah kiranya kami boleh membacanya setiap hari dan kami boleh semakin mengenal siapa Engkau yang akan menjadi juru selamat bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon Tuhan menuntun hidup kami sehingga kami tidak mudah terpengaruh atau ikut-ikutan dengan ajaran yang salah. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dimanapun kami berada, biarlah kiranya Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, Madiaku, Bu Elva mau mengingatkan, jangan lupa menghafalkan ayat, lalu mengerjakan kegiatan yang ada di lembar tugas. Yang ketiga, jagalah kesehatan dan
Sampai jumpa di minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.